Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da illa yaumil qiyamah. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua, salawat beriringkan salam kuruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ray Azhar Lauddin Silalahi dengan NIM 1830 40003, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Manajemen Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi makalah saya yang berjudul Metode dan Sistem Perbankan Kekinian oleh dosen pengampu Pak Jilfaroni. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian bank. Di sini pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau tunai dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di sini, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mencakup menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Di sini terdapat lembaga keuangan yang pengertiannya setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang dimana kegiatannya yaitu menghimpun dana atau hanya menaruhkan dana. Jadi dalam hal ini bank dapat diartikan yaitu satu kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dan juga memberikan jasa-jasa kepada bank lainnya. Kedua, efisiensi perbankan. Di dalam bank, efisiensi merupakan salah satu pengukur kinerja dari sebuah organisasi atau satu parameter pengukur kinerja dari sebuah organisasi yang dalam penelitian ini adalah bank. Dan juga efisiensi perbankan ini dapat diartikan suatu kemampuan organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output. Dan juga di mana efisiensi ini adalah cara atau bagaimana menggunakan input yang minimal dengan menghasilkan output semaksimal mungkin.
dalam efisiensi terdapat beberapa dalam perbankan terdapat jenis efisiensi. Yang pertama, efisiensi dalam skala, yang dimana suatu bank dapat dikatakan efisiensi dalam skala ketika suatu bank mampu beroperasi dalam skala yang konstan. Dalam cakupan di sini, efisiensi skala tercapai ketika suatu bank mampu beroperasi pada diversifikasi alokasi. Yang kedua, efisiensi teknis, di mana suatu bank dalam menyatakan suatu hubungan antara input dan output pada proses produksinya. Yang ketiga, efisiensi alokasi, di mana agar efisiensi alokasi ini tercapai, suatu bank harus mampu untuk menentukan berbagai output yang dapat memaksimalkan keuntungan. Di sini perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang masih berkembang di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Yang salah satu caranya untuk mengukur kinerja perbankan adalah efisiensi. Efisiensi di sini di mana perbankan dapat dilihat dari penggunaan input dan output yang digunakan dalam kegiatan operasional bank. Pembahasan selanjutnya yaitu metode perbankan kekinian. Di sini terdapat beberapa metode dalam perbankan kekinian. Yang pertama, metode menggunakan analisis CAML. Seorang penulis yang bernama Kashmir menyatakan bahwa salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank yaitu dengan analisis CAML. Dan unsur-unsur penilaian dalam analisis CAML ini adalah yaitu kapital atau permodalan. Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktivitas tertimbang menurut risiko atau TMR. Aset, penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki oleh bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif atau CAP. Yang kedua, rasio penyisian penghapusan aktiva produk yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas yang disalurkan atau pinjaman yang disalurkan semakin baik. Dan metode yang kedua yaitu kapital atau aspek permodalan. Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modalnya, melainkan didasarkan kepada bagaimana bank tersebut menggunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat tersebut atau masyarakat yang membutuhkan, sehingga berbentuk pendapatan bagi bank tersebut. Dalam hal ini, menilai aspek permodalan perbankan digunakan rasio CAR, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Di sini setiap bank di Indonesia, setiap bank yang beroperasi harus memelihara CAR sebesar 8%
Ketentuan ini ditetapkan sebelumnya oleh BIS, yaitu Bank for International Settlements. Tinggi rendahnya suatu tukar dalam bank akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu besar modalnya yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan oleh penilaian terhadap faktor pemodalan didasarkan pada rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Metode yang selanjutnya yaitu aset atau aspek aktiva produktif, yang sering disebut juga sebagai earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Dalam metode ini terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, loan atau pinjaman yang diberikan atau bisa dikatakan kredit. Yang kedua, investment atau pengalokasian dana ke dalam bentuk surat yang berharga. Ketiga, placement atau pengalokasian dana kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Keempat, wesel dan tagihan lainnya. Yang kelima, alokasi dana pada perdagangan valuta asing. Metode yang keempat, manajemen atau aspek manajemen. Penggunaan net profit margin atau NPM erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen, karena yang dinilai baik dalam manajemen maupun manajemen risiko, di mana aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan. Dan dalam teknik ini dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh operation income yang optimal. Sedangkan net income ini dalam manajemen risikonya mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pemilik dari kegiatan operasional bank untuk memperoleh operating income yang optimum. Metode yang kelima yaitu earning atau aspek rentabilitas, merupakan suatu perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak yang ditotal dengan aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Dan agar hasil perhitungan rasio mendekati dengan kondisi yang sebenarnya, maka posisi modal dihitung secara rata selama periode tersebut. Dan metode yang keenam, likuiditas atau aspek likuiditas. Setiap kegiatan usaha, tidak terkecuali perbankan, memerlukan likuiditas. Meskipun besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha yang lainnya. Suatu bank dianggap liquid apabila bank tersebut memiliki kesanggupan untuk membayar penarikan, giro, tabungan, dan deposito perpanjangan berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu sistem perbankan kekinian atau yang bisa disebut sekarang sistem perbankan modern. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Sedangkan menurut kepemilikan, yaitu 1. Bank milik pemerintah atau bank persero. 2. BPD atau milik pemerintah daerah. Ketiga, bank swasta nasional. Dan keempat, bank asing. Menurut ruang lingkup kegiatan, bank devisa, dan bank non devisa. Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondisif perbankan, mulai dari aspek modal sampai kredit maupun aspek hubungan dengan pihak lain. Baiklah, mungkin dapat saya simpulkan dari makalah saya tadi bahwa bank adalah lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat tersebut, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Di sini juga perbankan dapat disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta dapat menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Metode yang digunakan yaitu analisis pengukuran tingkat kesehatan dalam perbankan. Sistem perbankan yaitu suatu sistem perbankan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut beberapa jenis. Yang pertama, bank umum atau BU, dan kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi, dengan adanya metode dan sistem perbankan kekinian atau modern, maka bank di Indonesia akan semakin maju dan memiliki kinerja yang baik dan unggul, baik dalam bidang pelayanan dan juga pengelolaan sistem yang digunakan dalam perusahaan bank Indonesia tersebut. Jadi, dalam hal ini semoga kedepannya metode dan sistem ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sampai sini yang dapat pemakalah sampaikan tentang isi makalah saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.